Salam Budi Luhur. Video ini dibuat dalam rangka acara Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina dan dosen pembimbing saya Ibu Atik Aryesta MKom. Penelitian ini yang berjudul Implementasi E-commerce pada Toko Urip Jaya Workshop dengan Content Management System. Pada pembahasan kali ini yaitu yang terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Di era globalisasi, perkembangan teknologi terus meningkat. Kehadiran internet memunculkan anggapan bahwa teknologi memegang peranan penting di dalam dunia bisnis, yaitu salah satunya yaitu e-commerce. Konsep e-commerce membuat transaksi menjadi lebih cepat. E-commerce juga dapat menekan biaya operasional karena penjual tidak diharuskan mempunyai toko fisik. Urip Jaya Workshop adalah toko yang menjual berbagai macam pakan burung yang terdiri dari pakan hidup maupun pakan kemasan. Yang diangkat pada penelitian ini adalah pakan kemasan. Toko ini berlokasi di Jalan Ketapang, nomor 138, Kota Tangerang. Pembahasan yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari pengumpulan data, analisa masalah dan proses bisnis, permodalan bisnis, pengembangan sistem, dan model e-commerce. Pada pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi literatur. Pada studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Analisa masalah dan proses bisnis yang kedua. Analisa masalah digambarkan menggunakan fishbone diagram, dan analisa proses bisnis digambarkan dengan activity diagram. Berikutnya ada permodalan bisnis. Permodalan bisnis digambarkan dengan bisnis model kanvas. Pengembangan sistem dilakukan dengan cara analisa kebutuhan dan perancangan sistem. Analisa kebutuhan digambarkan dengan menggunakan use case diagram. Perancangan sistem dilakukan dengan rapid application development. Yang terakhir ada model e-commerce yang menghasilkan website e-commerce. Pembahasan berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada analisis masalah digambarkan dengan menggunakan fishbone diagram. Masalah yang terjadi adalah sulitnya mencari produk yang diinginkan oleh pelanggan, terbatasnya waktu operasional, informasi ketersediaan produk tidak sesuai dengan stok yang ada, pelanggan tidak mendapatkan informasi produk. Pada physical evidence yaitu rusaknya buku catatan harian. Pada promotion yaitu kurangnya media untuk mempromosikan produk yang menyebabkan jumlah pelanggan tidak bertambah. Dari masalah tersebut yaitu penjualan tidak mengalami peningkatan. Berikutnya ada analisis proses bisnis yang digambarkan dengan activity diagram. Yang pertama ada activity diagram penjualan. Pelanggan datang ke toko memesan pesanan, lalu karyawan menyiapkan pesanan, karyawan menyiapkan nota, memberikan nota, serta pelanggan menerima nota tersebut. Setelah menerima nota tersebut, lalu pelanggan membayar nota, karyawan menerima pembayaran, lalu karyawan memberi pesanan, dan pelanggan menerima pesanan. Dan yang terakhir yaitu karyawan mencatat penjualan. Berikutnya adalah activity diagram laporan. Karyawan membuat laporan penjualan, lalu memberikan laporan tersebut kepada pemilik toko. Pemilik toko menerima laporan tersebut. Pada model bisnis yaitu digambarkan dengan menggunakan bisnis model kanvas. Value proposition pada toko Urip Jaya Workshop adalah yang pertama, transaksi dapat dilakukan secara online. Kedua, informasi seputar burung. Yang ketiga, grosir. Selanjutnya ada customer segment. Customer segmentnya yaitu yang pertama komunitas pencinta burung, yang kedua pecinta burung, yang ketiga reseller pakan burung. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship-nya yaitu yang pertama kartu kupon, yang kedua cepuk wadah burung. Berikutnya ada channels. Channels yaitu yang pertama Instagram, yang kedua website e-commerce, yang ketiga toko. Lalu berikutnya ada key activities. Key activities adalah yang pertama penjualan produk, yang kedua marketing, yang ketiga customer service, yang keempat pembuatan website. Berikutnya ada key research. Key research adalah yang pertama karyawan toko, berikutnya peralatan packing, berikutnya pakan burung, yang keempat internet, yang kelima handphone, yang keenam laptop, ketujuh toko, kedelapan domain, dan yang terakhir hosting. Berikutnya ada key partner. Key partner itu yang pertama supplier pakan burung, yang kedua bank, yang ketiga kurir, yang keempat provider domain dan hosting. Berikutnya cost struktur. Cost struktur yang pertama ada biaya sewa toko, yang kedua biaya pembelian pakan burung, yang ketiga biaya listrik, yang keempat biaya pulsa atau kuota, yang kelima biaya packing, yang keenam biaya gaji karyawan toko, yang ketujuh biaya pengiriman, yang kedelapan biaya sewa domain dan hosting.
Yang terakhir ada revenue streams, hasil yang didapatkan dari penjualan produk. Pada analisa kebutuhan digambarkan dengan cara menggunakan use case diagram. Pada use case diagram terdiri dari backend dan frontend. Pada backend terdapat login. Pada backend juga terdapat master yang terdiri dari edit data pelanggan, input produk kategoris, input produk teks, manajemen review, input post kategoris, input post teks, dan input kupon. Pada backend transaksi yaitu terdiri dari verifikasi pembayaran dan manajemen status pesanan. Pada backend laporan yaitu terdiri dari cetak laporan orders, cetak laporan stok produk, cetak laporan kupon, cetak laporan pengiriman, dan cetak laporan stok produk. Pada use case front end yaitu terdiri dari login. Pada login juga terdapat master. Pada master terdiri dari account detail dan address. Selanjutnya pada front end transaksi yaitu register, checkout, konfirmasi payment, dan tracking. Pada kesimpulan yaitu menghasilkan model e-commerce yang berupa website dengan domain dan hosting. Pada model e-commerce ini bisa digunakan untuk login, registrasi, transaksi, dan laporan. Proses login dan registrasi, proses transaksi pada sisi admin dan transaksi pada sisi pelanggan, proses laporan-laporan seperti laporan pesanan, laporan stok produk, laporan kupon, laporan pengiriman, dan laporan top produk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.